Sekarang sudah jam 8. Janganlah kau terlambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah jam 8. Janganlah kau terlambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Halo, selamat pagi anak-anak asuhan. Apa kabar? Semua sehat hari ini? Puji Tuhan. Nah, di lagu tadi kita diingatkan ya anak-anak, hari ini hari Minggu. Sudah jam 8, saatnya kita sekolah minggu dari rumah. Anak-anak duduk manis di depan laptop atau di depan handphone ya. Anak-anak bisa sekolah minggu bersama-sama dengan ibu guru, dengan teman-teman yang lain ya. Bisa memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita bersama-sama. Ya, kita awali sekolah minggu ini, kita akan berdoa. Yuk, lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhanku Yesus, tolong kami hidup yang baik di dekat-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu, hari yang saya tunggu-tunggu. Kami senang Tuhan, karena kami bisa ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Papa dan Mama yang mendampingi kami di rumah ikut sekolah minggu. Terima kasih untuk guru-guru kami yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu bagi kami. Pimpin ya Tuhan Yesus sekolah minggu ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Tuhan, kami menyerahkan doa kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, saatnya Tante Eli akan absen. Tante Eli akan panggil satu persatu anak-anak semuanya. Waktu namanya dipanggil, anak-anak boleh angkat tangannya tinggi-tinggi di rumah, ya. Siap ya? Dengarkan ya, supaya tidak kelewatan. Oke, siap? Ya. Selamat pagi, Argia dan Ebel. Jakob dan Karel, selamat hari Minggu. Herel, Hiskia, sudah siap sekolah minggu ya nak? Olive, Jaden, selamat hari Minggu. Raka, Liel, selamat pagi. Kinaya, Raditya, selamat ikut sekolah minggu ya nak? David dan Gemma cantik, selamat hari Minggu. Ale, Anes, selamat pagi. Tama, Vanka cantik, sudah siap ya sekolah Minggu? Julia, Afi, selamat pagi. Mikai, Aquila, semakin pinter ya sekarang. Damar, Etna, semakin bisa sekolah minggu sendiri sekarang ya. Caca, Alona cantik, selamat pagi. Diandra, Suela. Nah, semuanya Tante Eli sudah panggil. Selamat mengikuti sekolah minggu ya anak-anak ya.
kita memuji Tuhan, kita mendengarkan cerita dari Alkitab firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Kita akan belajar dari kitab Kejadian, ya. Belajar tentang penciptaan. Sebelumnya, dengarkan lagu ini ya. Siapa yang ciptakan dunia ini? Allah yang ciptakan dunia ini. Hari yang pertama Allah berfirman, jadilah terang dan terang pun jadi. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Ya, Allah yang menciptakan dunia ini. Anak-anakku, Tante Eli ingatkan kembali ya. Sudah disiapkan amplop persembahan dan uangnya? Nah, anak-anak bisa masukkan uangnya ke dalam amplop persembahan ini. Kemudian bisa dititipkan ke mama atau papa. Mama atau papa yang akan menyerahkan ke gereja. Terima kasih anak-anakku untuk kesetiaannya di dalam memberikan uang persembahan. Selanjutnya, anak-anak siap ya dengar cerita hari ini? Ya, cerita dari Alkitab. Nah, judul cerita hari ini adalah Ciptaan Allah yang Indah. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah menciptakan terang gelap. Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Tuhan penuhi bumi dengan binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut. Tuhan menciptakan semuanya. Dan di hari yang terakhir, Allah menciptakan manusia. Kenapa manusia diciptakan Allah di hari yang terakhir? Wah, nanti anak-anak akan dengar ceritanya. Tante Sondang akan bercerita lebih lengkap tentang ciptaan Allah yang indah bagi kita semua. Ciptaan Allah untuk Tante Eli, untuk anak-anak semua, dan untuk semua orang di muka bumi ini. Nah, yuk kita sambut cerita hari ini dengan lagu Siapa yang ciptakan dunia ini, ya? Siapa yang ciptakan dunia ini? Allah yang ciptakan dunia ini. Hari yang pertama Allah berfirman, jadilah terang dan terang pun jadi. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Nah, anak-anak siap duduk yang manis mendengarkan cerita hari ini. Oke? Selamat ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya.
asuhan. Tante senang sekali melihat adik-adik masih pada duduk manis di situ. Tadi Tante senang lihat adik-adik bernyanyi bersama Tante Eli. Sudah absen, sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian di mana menceritakan tentang Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Adik-adik mau tahu ceritanya seperti apa? Tetap duduk manis, Tante Tanang akan bercerita untuk adik-adik. Oke. Nah, ini adalah terang dan gelap, di mana hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terang untuk apa ya? Pada saat terang itu adalah waktu pagi, siang, dan sore hari. Dan gelap itu menandakan bahwa hari sudah malam. Nah, itu adalah hari pertama. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala yang juga kita kenal sebagai langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, nih yang disebut daratan adik-adik, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini adalah hari ketiga. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang. Benda penerang pada saat siang hari disebut matahari, dan juga benda penerang pada saat malam hari yaitu bulan dan bintang. Nah, bulan bintang itu adanya di malam hari. Juga ada awan, bintang, bulan, matahari, dan juga ada awan di atas langit. Nah, Tante mau tanya nih, kalau benda yang ini yang terang, teramat terang disebut matahari. Nah, benda yang ada di malam hari disebut bulan. Dan ini bintang. Ada awan juga. Itu adalah benda penerang Tuhan ciptakan di hari keempat. Dan pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang yang ada di dalam air dan juga di udara. Binatang yang ada dalam air, ada apa aja nih adik-adik? Wah, ada ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, dan ada gurita. Dan binatang yang ada di udara disebut dengan burung. Itu adalah penciptaan pada hari ke-5. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang juga, tapi binatang yang ada di darat. Wah, ada apa aja nih? Ada jerapah, ada gajah, ada singa, ada kerbau, ada guguk, iya anjing. Wah, ada krokodil, ada apa lagi? Wah, ada embe. Senang ya adik-adik. Ini adalah hari ke-6. Nah, pada hari ke-6, selain Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, Tuhan juga menciptakan siapa ayo? Iya benar, manusia. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Adam diciptakan sesuai dan serupa dengan gambar Allah. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan diberi nama siapa yang tahu? Hawa. Iya, Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang teramat baik. Karena apa? Karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, begitu adik-adik. Jadi adik-adik ingat ya, hari pertama apa tadi? Hari pertama terang dan gelap. Hari kedua cakrawala yang juga kita sebut dengan langit. Hari ketiga daratan dan
lautan, juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda penerang. Benda penerangnya ada matahari, bulan, bintang, dan ada awan juga. Dan pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang ada di air dan di udara. Yang di dalam air mereka berenang. Dan yang di udara mereka terbang. Juga pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat dan juga manusia. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari ketujuh? Pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Demikian adik-adik cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, apa ya yang kita dapat dari cerita kita pada pagi hari ini? Ayo adik-adik tahu nggak apa yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab pada pagi hari ini? Wah, benar. Nah, cerita Alkitab yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan siang dan malam, dan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan hewan, baik yang ada di dalam laut dan di udara, bahkan yang ada di daratan. Nah, Tuhan menciptakan matahari untuk memberitahukan kepada kita mengenai waktu. Pada saat pagi hari, matahari terbit di sebelah utara. Sebelah timur. Sorry. Jadi pada saat pagi hari, matahari terbit di sebelah timur, itu menandakan hari sudah pagi. Dan biasanya ada bunyi kukuruyuk. Nah, ada ayam berkokok pada saat pagi hari. Nah, pada saat matahari tepat di atas kepala kita, itu disebut siang hari. Dan pada saat matahari mulai terbenam, di sebelah barat menandakan hari sudah mulai sore dan hampir malam. Jadi dengan matahari yang Tuhan berikan pada kita dapat mengetahui tentang waktu. Nah, ini dia gambar di mana adik-adik dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin sepanjang satu hari. Adik-adik tidur, pada saat bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik berdoa. Habis berdoa, merapikan tempat tidur. Habis merapikan tempat tidur, adik-adik mandi. Setelah selesai mandi, baru mama sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, adik-adik membaca Alkitab. Pasti di rumah adik-adik punya banyak sekali cerita-cerita mengenai buku cerita mengenai Alkitab. Nanti kalau adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang bantu untuk membacakan cerita untuk adik-adik. Nah, setelah jam 12, di mana matahari tepat di atas kepala kita, waktunya perut kita juga keroncongan, perutnya bunyi kriuk, kriuk, kriuk. Waktunya untuk mamam. Waktunya untuk makan siang. Setelah makan siang, adik-adik beristirahat sebentar dan tidur siang. Habis tidur siang, adik-adik boleh bangun pada jam 4 sampai jam 5, adik-adik bisa bermain. Tapi sebelumnya harus makan snack dulu. Makan biskuit, makan kue-kue, minum susu biar kuat. Baru boleh bermain. Nah, selesai bermain pasti adik-adik akan capek, lelah, dan lapar. Waktunya adik-adik untuk makan malam. Setelah makan malam, adik-adik boleh bersama papa, mama, kakak mendengarkan cerita firman Tuhan, renungan bersama keluarga, membaca Alkitab bersama sebelum adik-adik tidur. Iya, tapi ingat ya, sebelum tidur harus berdoa dulu. Wah, adik-adik tidur sepanjang malam ditemani oleh
bulan, dan bintang sampai pada pagi hari. Oke, nah ini dia. Apa aja ini adik-adik? Wah, ada yang teriak pisang, ada yang teriak nanas, apel. Iya, ada yang teriak wortel. Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang juga Tuhan ciptakan untuk kita. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita nikmati agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Selain tadi tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ayo. Binatang. Binatangnya ada yang bisa untuk menjaga rumah. Binatangnya ada yang bisa kita pakai untuk hiasan, yaitu ikan. Ini dia nih yang membangunkan kita pada pagi hari. Kukuruyuk. Dan sekarang mau tanya, kalau ini bunyinya seperti apa? Wah, hebat. Gup, gup, gup. Kalau ini, kalau ayam bunyinya kukuruyuk. Kalau ikan, wah, ikan bunyinya seperti apa ya? Brok, 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 gitu ya di dalam air. Nah, kalau sapi bunyinya seperti apa? Oh, gitu. Iya, pintar adik-adik asuhan. Dan senang-senang sekali adik-adik pintar. Ini juga adalah binatang bisa kita konsumsi. Siapa yang suka ayam? Petak, 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 petak. Iya, dan senang juga suka sekali makan ayam. Nah, ini dia ciptaan Tuhan yang termulia, yaitu manusia. Tante Sandang, adik-adik, mama, papa, semua adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, di mana Tuhan memberikan kita kepintaran, kecerdasan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjaga alam semesta ini, baik tumbuh-tumbuhan juga hewan. Karenanya kita harus memeliharanya, jangan dirusak. Oke, adik-adik semuanya pintar, sudah belajar dan menciptakan saya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Memberitakannya, memberitakannya, memberitakannya untuk kemuliaan-Nya. Yeay, hebat ya. Adik-adik pasti bisa memuliakan Tuhan dengan selalu memuji Tuhan. Pada saat adik-adik bernyanyi memuji Tuhan, adik-adik sudah menyembah dan memuliakan Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Mana
mana tangannya? Tanpa melihat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, dan kami juga boleh mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menjaga kami, menolong kami tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, Tuhan jaga kami siang dan malam, Tuhan lindungi kami dengan cinta kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, dan semua berkata, amin. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hari ini, adik-adik asuhan akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya. Awalnya bumi masih gelap, dan Tuhan menciptakan terang. Lalu Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Tuhan misahkan terang dan gelap, dan Tuhan menyebut yang terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Hari kedua, Tuhan berfirman memisahkan antara cakrawala dan air. Tuhan menamai cakrawala itu langit. Hari ketiga, Tuhan berfirman agar air berkumpul di satu tempat supaya terlihat yang kering. Tuhan menamai yang kering itu daratan dan kumpulan air itu lautan. Tuhan berfirman agar tanah menumbuhkan segala macam jenis pohon-pohonan, buah, dan juga tumbuhan yang lain. Tuhan pun melihat semuanya itu baik. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Tuhan ciptakan matahari untuk bersinar saat siang dan bulan untuk menerangi saat malam. Tuhan juga ciptakan bintang-bintang yang banyak sekali. Wah, indah sekali ya ciptaan Tuhan, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari kelima, Tuhan berfirman agar dalam laut ada ikan-ikan dan binatang lainnya, juga burung-burung yang terbang di udara. Tuhan melihat semuanya itu baik. Hari keenam, Tuhan menciptakan segala jenis binatang di daratan. Ada binatang ternak, binatang liar, dan juga binatang melata. Tuhan melihat semuanya itu baik. Lalu Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan rupanya. Wow, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan Tuhan memberikan nafas agar manusia bisa hidup. Tuhan melihat bahwa manusia perlu teman yang bisa menjadi penolongnya. Maka Tuhan membuat manusia tertidur dan menciptakan perempuan untuk menjadi teman penolongnya. Tuhan memberkati manusia dan seluruh ciptaannya. Tuhan memberi tugas pada manusia untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya dengan baik. Tuhan juga berkata, wow, coba lihat, aku juga ciptakan buah-buahan dan tumbuhan yang bisa dimakan manusia, serta dimakan binatang-binatang lain. Seperti ini. Maka Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakannya sungguh sangat baik. Luar biasa ya Tuhan kita. Kemudian Allah memberkati hari yang ke-7, yaitu hari di mana Tuhan menyelesaikan penciptaannya. Puji Tuhan.
Luar biasa Tuhan Allah pencipta kita.